Kalau membahas jam tangan mewah di kisaran harga 100 jutaan rupiah atau lebih, ada satu nama yang hampir selalu muncul lebih dulu daripada brand lainnya, yaitu Rolex. Sulit untuk menyangkal pengaruh brand ini, bahkan orang yang tidak mengikuti dunia jam tangan pun tahu bahwa Rolex identik dengan kemewahan, kesuksesan, dan prestis. Tidak sedikit orang yang menjadikan Rolex sebagai tujuan utama ketika akhirnya memiliki budget untuk membeli jam tangan luxury pertama. Namun menariknya, semakin tinggi budget yang dimiliki, pilihan yang tersedia justru semakin beragam. Di kelas harga yang sama, ada brand yang menawarkan teknologi movement lebih canggih. Ada yang menghadirkan finishing dengan standar haute horlogerie. Ada yang memiliki sejarah panjang dalam dunia penerbangan atau motorsport. Bahkan ada yang menawarkan pengalaman memakai jam tangan yang benar-benar berbeda dari Rolex. Ada alasan mengapa Rolex sering dijadikan sebagai titik referensi ketika membahas jam tangan mewah. Selama puluhan tahun, brand ini berhasil membangun posisi yang sangat kuat, baik di kalangan kolektor maupun masyarakat umum. Namun posisi tersebut bukan hanya karena kualitas produknya, tetapi juga karena konsistensi dalam desain, ketahanan movement, serta jaringan layanan yang luas. Hal-hal ini membuat Rolex terasa sebagai pilihan yang relatif aman, terutama bagi mereka yang baru masuk ke dunia jam tangan luxury. Namun justru karena posisinya yang begitu dominan, Rolex sering dianggap sebagai tujuan akhir, seolah-olah menjadi standar utama dalam kategori ini. Padahal jika kita melihat lebih luas, di kelas harga yang sama terdapat banyak brand lain. Di titik ini, memilih jam tangan luxury bukan lagi soal mana yang paling dikenal, tetapi mana yang paling sesuai dengan preferensi. Dan jika kita mulai dari sisi teknologi, maka salah satu nama yang layak dibahas adalah Omega. Kalau ada satu brand yang paling sering dibandingkan dengan Rolex, jawabannya hampir pasti adalah Omega. Persaingan keduanya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun menariknya, keduanya memilih jalan yang berbeda untuk membangun identitas. Jika Rolex dikenal karena konsistensi, ketangguhan, dan nilai investasinya, maka Omega lebih sering tampil sebagai brand yang berani mendorong batas teknologi dalam dunia horologi. Salah satu contoh terbaik adalah Coaxial Escapement, sebuah inovasi yang dikembangkan dari penemuan George Daniels dan kemudian disempurnakan oleh Omega. Dibanding escapement Swiss konvensional, sistem ini dirancang untuk mengurangi gesekan, sehingga interval servis bisa lebih panjang dan performa movement tetap stabil dalam jangka waktu lama. Tidak berhenti di situ, Omega juga menjadi salah satu pelopor sertifikasi Master Chronometer melalui standar METAS. Artinya, setiap jam tidak hanya diuji tingkat akurasinya, tetapi juga kemampuannya bertahan terhadap medan magnet hingga 15.000 Gauss. Sesuatu yang bahkan dalam kehidupan sehari-hari mulai menjadi perhatian karena banyaknya perangkat elektronik di sekitar kita. Lalu tentu saja ada Speedmaster Profesional, satu-satunya kronograf yang identik dengan misi pendaratan manusia di bulan. Atau si Master Diver 300 meter yang selama puluhan tahun menjadi ikon dunia penyelaman sekaligus melekat dengan karakter James Bond. Jadi ketika memilih Omega, yang dibeli bukan hanya sebuah jam tangan, tetapi juga inovasi teknis dan sejarah panjang yang terus berkembang. Namun jika teknologi bukan hal utama yang dicari dan perhatian justru lebih tertuju pada detail finishing yang nyaris menyerupai karya seni, maka ada satu nama dari Jepang yang sangat sulit diabaikan. Di atas kertas, Grand Seiko mungkin terlihat sederhana. Tidak banyak model yang menggunakan warna mencolok, tidak memiliki desain yang terlalu agresif, dan sekilas bahkan terasa sangat minimalis. Namun justru disitulah daya tarik utamanya. Grand Seiko adalah contoh bagaimana sebuah jam tangan mampu memikat perhatian bukan melalui kemewahan yang mencolok, melainkan melalui kualitas pengerjaan yang baru benar-benar terasa ketika dilihat dari dekat. Salah satu ciri khasnya adalah teknik Zaratsu polishing, proses pemolesan yang menghasilkan permukaan sehalus cermin tanpa distorsi. Efek pantulan cahaya inilah yang membuat case Grand Seiko terlihat begitu hidup meski desainnya relatif sederhana. Lalu ada pula dial yang terinspirasi dari alam Jepang, mulai dari salju di Shinsu, birchwood, hingga ombak laut dan bunga sakura.
Grand Seiko seolah ingin menghadirkan keindahan alam Jepang ke dalam sebuah jam tangan, sesuatu yang jarang ditemukan pada brand Swiss. Di balik tampilannya yang elegan, Grand Seiko juga menawarkan pilihan movement yang sangat beragam, mulai dari automatic high beat berfrekuensi tinggi, quartz dengan tingkat akurasi luar biasa, hingga spring drive, teknologi yang menggabungkan tenaga mekanis dengan regulator elektronik sehingga menghasilkan jarum detik yang bergerak benar-benar mulus tanpa hentakan. Banyak kolektor bahkan menyebut spring drive sebagai salah satu inovasi paling revolusioner dalam dunia horologi modern. Inilah alasan mengapa Grand Seiko sering dipilih oleh mereka yang lebih menghargai craftsmanship dibanding pengakuan orang lain. Namun, kalau yang dicari bukan teknologi atau finishing, melainkan sejarah movement chronograph yang mengubah industri jam tangan, maka tidak banyak brand yang bisa menandingi kisah milik Zenith. Zenith mungkin bukan nama yang paling dikenal oleh masyarakat umum, tetapi di kalangan kolektor posisinya sangat dihormati. Kontribusinya terhadap dunia horologi tidak bisa dianggap kecil. Bahkan salah satu fakta paling menarik adalah Rolex pernah menggunakan movement buatan Zenith pada generasi pertama Daytona Automatic yang diperkenalkan pada tahun 1988. Movement legendaris El Primero dimodifikasi oleh Rolex dan diberi nama kaliber 4030. Fakta ini saja sudah cukup menunjukkan kualitas teknis yang dimiliki Zenith. Namun kisah El Primero dimulai jauh sebelum itu. Pada tahun 1969, Zenith memperkenalkan salah satu kronograf automatik pertama di dunia dengan frekuensi tinggi 36.000 getaran per jam. Frekuensi ini memungkinkan pengukuran waktu hingga 1/10 detik sekaligus menghasilkan pergerakan jarum yang lebih halus dibanding kronograf konvensional. Di tengah krisis quartz pada era 1970-an, movement ini bahkan hampir hilang sebelum akhirnya diselamatkan oleh Charles Vermont, seorang pegawai Zenith yang diam-diam menyimpan cetakan dan dokumen produksinya. Hari ini, koleksi seperti Chronomaster Original, Chronomaster Sport, hingga Defy Skyline membuktikan bahwa Zenith tidak hanya hidup dari masa lalu. Mereka terus mengembangkan El Primero sebagai salah satu movement chronograph terbaik yang masih diproduksi hingga sekarang. Jadi, jika prioritas utama adalah kualitas movement dan sejarah teknis yang kuat, Zenith menjadi salah satu pilihan paling menarik di kelas ini. Namun tidak semua orang memilih jam karena movement. Ada juga yang jatuh cinta dari desain pertama kali melihatnya. Dan di titik itu, Cartier menjadi nama yang sulit diabaikan. Berbeda dengan Zenith yang membangun reputasinya melalui movement, Cartier justru membangun identitas melalui desain. Banyak orang bahkan lupa bahwa Cartier lebih dulu dikenal sebagai rumah perhiasan sebelum menjadi salah satu nama paling berpengaruh di dunia horologi. Filosofi itu masih terasa hingga sekarang. Jam tangan Cartier bukan dibuat untuk memamerkan teknologi paling rumit, tetapi untuk menciptakan desain yang mampu bertahan melampaui tren. Lihat saja Cartier Tank yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1917. Bentuk perseginya masih terlihat modern bahkan lebih dari 1 abad kemudian. Atau Cartier Santos yang sering disebut sebagai salah satu jam tangan pilot pertama di dunia. Desain bezel dengan sekrup terbuka, angka Romawi hingga crown berhias batu safir telah menjadi identitas yang langsung dikenali bahkan dari kejauhan. Inilah alasan mengapa banyak orang membeli Cartier bukan karena ingin memiliki movement paling canggih, melainkan karena ingin mengenakan salah satu desain paling ikonik dalam sejarah jam tangan. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika sebuah desain mampu bertahan selama lebih dari 100 tahun tanpa kehilangan relevansinya. Namun jika Cartier identik dengan dunia fashion dan desain elegan, maka brand berikutnya lahir dari dunia yang penuh kecepatan, adrenalin, dan suara mesin balap. Sulit membicarakan sejarah motorsport tanpa menyebut nama Tag Heuer. Sejak era Heuer masih berdiri sebagai perusahaan keluarga, brand ini sudah sangat dekat dengan dunia balap. Hubungan tersebut bukan sekedar strategi pemasaran, tetapi benar-benar dibangun melalui pengembangan instrumen waktu untuk ajang-ajang balap paling bergengsi. Tidak heran jika banyak koleksi Tag Heuer lahir dari lintasan balap, bukan dari ruang rapat pemasaran. Nama Carrera misalnya diambil dari ajang balap legendaris Carrera Panamericana di Meksiko.
Sementara Monaco menjadi salah satu kronograf paling ikonik setelah dikenakan oleh Steve McQueen dalam film Le Mans. Kini koleksi modern seperti Carrera Glassbox berhasil memadukan desain klasik dengan movement generasi baru Tech H2000, menunjukkan bahwa Tag Heuer tidak hanya hidup dari nostalgia, tetapi juga terus berkembang mengikuti zaman. Yang membuat Tag Heuer menarik adalah kemampuannya mempertahankan karakter sporty tanpa kehilangan sentuhan kemewahan. Dibanding Rolex yang lebih dikenal sebagai simbol prestis, Tag Heuer menawarkan sesuatu yang lebih emosional. Setiap koleksinya membawa cerita tentang dunia balap, keberanian mengambil risiko, dan semangat kompetisi. Jadi bagi pecinta motorsport, memilih Tag Heuer seringkali terasa lebih personal daripada sekedar memilih jam tangan berdasarkan popularitas. Namun kalau dunia balap bukan passion utama dan yang lebih menarik justru kisah penerbangan, maka brand berikutnya memiliki sejarah yang bahkan lebih erat dengan kokpit pesawat dibanding lintasan sirkuit. Kalau Tag Heuer identik dengan dunia balap, maka Breitling hampir tidak bisa dipisahkan dari dunia penerbangan. Sejak awal abad ke-20, Breitling sudah dikenal sebagai pembuat instrumen waktu untuk pilot dan kokpit pesawat. Hubungan inilah yang kemudian melahirkan salah satu koleksi paling legendaris mereka, yaitu Navitimer. Sekilas, dial Navitimer memang terlihat sangat ramai, namun setiap skala dan angka di sekeliling bezel memiliki fungsi. Sebelum era komputer dan GPS, pilot menggunakan slide rule bezel pada Navitimer untuk melakukan berbagai perhitungan, mulai dari kecepatan, konsumsi bahan bakar, hingga konversi satuan saat berada di udara. Di balik desainnya yang khas, Breitling juga memiliki kemampuan teknis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Movement Manufacture kaliber B01 menjadi salah satu kronograf in-house yang paling dihormati di industri karena dikenal andal, mudah diservis, dan memiliki konstruksi yang matang. Inilah yang membuat Breitling menarik. Mereka tidak hanya menjual desain pilot watch, tetapi juga membawa warisan sejarah penerbangan yang benar-benar nyata. Bagi seseorang yang ingin mengenakan jam dengan karakter aviasi yang kuat, Breitling menawarkan pengalaman yang sangat berbeda dibanding Rolex. Namun jika sejarah dan fungsi bukan lagi prioritas utama dan perhatian mulai bergeser ke arah seni membuat movement, maka kita masuk ke salah satu nama yang sering dijuluki sebagai watchmaker's watchmaker. Di dunia horologi, ada satu julukan yang hampir selalu melekat pada Jaeger-LeCoultre, yaitu watchmaker's watchmaker. Julukan ini bukan muncul tanpa alasan. Selama puluhan tahun, Jaeger-LeCoultre dikenal sebagai salah satu manufaktur yang memasok movement kepada berbagai brand besar, termasuk nama-nama yang hari ini berada di puncak industri horologi. Reputasi tersebut lahir karena kemampuan teknis mereka dalam merancang movement yang rumit, presisi, dan inovatif. Salah satu koleksi paling terkenal tentu saja adalah Reverso. Jam tangan ini awalnya dirancang untuk pemain polo di India pada era 1930-an yang membutuhkan jam dengan kaca terlindungi saat bertanding. Solusinya sangat sederhana namun brilian. Case yang dapat diputar sehingga bagian belakangnya menghadap keluar. Sampai hari ini, mekanisme tersebut masih menjadi salah satu desain paling unik di dunia jam tangan. Selain Reverso, koleksi Master Control juga memperlihatkan bagaimana Jaeger-LeCoultre mampu memadukan kesederhanaan desain dengan kualitas movement kelas atas. Mungkin brand ini tidak sepopuler Rolex di mata masyarakat umum, tetapi bagi banyak kolektor, Jaeger-LeCoultre adalah simbol dari horologi murni. Dan ketika pembahasan mulai keluar dari Swiss, ada satu nama dari Jerman yang sering luput dari perhatian. Padahal kualitasnya sangat layak disejajarkan dengan brand-brand besar lainnya. Ketika membahas jam tangan mewah, perhatian biasanya langsung tertuju pada Swiss. Padahal Jerman juga memiliki tradisi watchmaking yang sangat kuat, terutama dari kota kecil bernama Glashütte. Di sanalah lahir Glashütte Original, sebuah manufaktur yang membawa filosofi berbeda dari kebanyakan brand Swiss. Kalau Swiss sering menonjolkan kemewahan dan sejarah panjang, Glashütte Original lebih menekankan presisi teknik dan finishing khas Jerman. Salah satu ciri khas movement mereka adalah penggunaan 3/4 plate, finishing bergaya Saxony, serta panorama date yang menjadi identitas visual banyak koleksinya.
Semua detail tersebut menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda dibanding manufaktur Swiss. Koleksi seperti CQ, Panomatic Lunar, atau Senator Excellence memperlihatkan bahwa Glashütte original mampu menghadirkan kualitas tinggi tanpa harus mengikuti desain yang sedang tren. Karena itulah banyak kolektor menyebutnya sebagai salah satu hidden gem di dunia luxury watch. Brand ini mungkin tidak sepopuler Rolex, tetapi justru menawarkan sesuatu yang terasa lebih eksklusif karena tidak banyak dipakai orang. Namun jika yang dicari bukan finishing atau movement, melainkan jam tangan dengan karakter yang begitu kuat hingga bisa dikenali hanya dari siluetnya, maka hanya sedikit brand yang mampu menandingi Panerai. Di antara semua brand yang sudah dibahas, Panerai mungkin memiliki identitas visual paling kuat. Cushion case berukuran besar, crown guard yang khas, serta dial sederhana dengan angka dan indeks berukuran besar membuat Panerai hampir mustahil tertukar dengan brand lain. Desain ini bukan dibuat untuk menarik perhatian, melainkan berakar dari kebutuhan militer Italia yang membutuhkan jam dengan tingkat keterbacaan tinggi di bawah air. Koleksi seperti Luminor dan Radiomir hingga kini masih mempertahankan DNA tersebut. Memang Panerai bukan pilihan untuk semua orang. Ukurannya relatif besar dan desainnya sangat khas. Namun justru disitulah daya tariknya. Ketika banyak jam tangan modern mulai terlihat mirip satu sama lain, Panerai tetap mempertahankan identitasnya selama puluhan tahun. Bagi sebagian kolektor, karakter seperti ini jauh lebih berharga dibanding sekedar mengikuti tren. Pada akhirnya, di kelas 100 jutaan, hampir semua brand menawarkan kualitas yang luar biasa. Yang membedakan bukan lagi mana yang paling bagus, tetapi karakter yang ingin kalian bawa di pergelangan tangan. Omega dengan teknologinya, Grand Seiko dengan finishingnya, Zenith dengan sejarah movementnya, hingga Cartier dengan desain ikoniknya. Semuanya punya cerita masing-masing. Rolex tetap menjadi pilihan banyak orang, tapi dunia horologi selalu lebih luas dari satu nama. Jadi, kalau punya budget di kelas ini dan Rolex bukan pilihan, brand mana yang akan kalian pilih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kita bisa bertemu di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman atau saudara kalian yang suka dengan dunia jam tangan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.